Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimunah, NIM 1022000021, kelas 2B. Saya di sini tujuan membuat video bertujuan memenuhi tugas UTS atau ujian semester saya MK Hukum Perdata dari dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH yang saya hormati, yaitu tentang silakan baca materi sesuai dengan bahan ajar secara keseluruhan. Berikan satu contoh kasus dari masing-masing materi yang terdapat pada bahan ajar pada setiap pertemuan dan berikan problem solving penyelesaian permasalahan. Materi yang pertama yaitu tentang definisi dan ruang lingkup. Istilah dan pengertiannya. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat. Contoh kasus dari materi yang pertama itu tentang kasus PT Indarayon dengan masyarakat. Pihak yang menjadi dalang dari kasus ini adalah PT Tobang Full Lestari, PT TPL Okes, PT Inti Indarayon Utama. PT Indarayon mulai beroperasi pada akhir 1980-an. Tahun 1999, perusahaan tersebut ditutup berdasarkan rekomendasi dari Menteri Negara Lingkup Hidup. Karena itu, dijabat oleh Sonic Kerap. Alasannya perusahaan tersebut terbukti telah mencemari dan membahayakan lingkungan. Pada Maret 2002, PT Indarayon kembali dibuka atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia ketika itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. PT Indarayon kembali dibuka dengan nama lain yaitu PT Tobang Full Lestari, PT PLL. 10 tahun beroperasi, masyarakat Persiem merasakan dampak yang tak menyenangkan. Perusahaan tersebut mencemari lingkungan dan mendatang masalah sosial, misalnya konflik dan intimidasi aparat. Terdapat warga yang menolak PT Indarayon. Analisis. PT Indarayon merupakan perusahaan telah mencemari lingkungan hingga mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar. Kemudian perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah hukum perdata. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis, yaitu disusun berdasarkan hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang sempurna. Hukum privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut perdata, Code dan Conversi atau hukum dagang. Contoh kasus yang saya ambil dari materi ini yaitu hukum dagang jual beli. Perjanjian jual beli sapi antara penjual yaitu Bapak Mahrawi dan Samudi di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburarayu. Perjanjian jual beli secara lisan, akan tetapi kekuatan hukumnya mengikat kedua belah pihak serta sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian jual beli tersebut merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Dari perjanjian maka menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak menyangkut hak dan kewajiban yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi, sang pembeli tidak memenuhi kewajiban dan terlambat dalam melunasi sisa harga sapi yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli antara kedua belah pihak yaitu Bapak Mahrawi dan Sapudi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Hal ini terjadi pada tahun 2016 yang lalu dan sampai saat ini pihak pembeli belum melunasi sisa
pembayaran harga sapi. Seharusnya pihak pembeli sudah melunasi sisa pembayaran harga sapi 1 minggu setelah pembayaran uang muka 40% dari harga seekor sapi sebesar 20 juta rupiah. Analisis masalahnya, pembelian belum memenuhi kewajibannya terhadap penjual dalam membayarkan sisa harga sapi yang masih terhutang pada waktu yang telah ditentukan menjadi kesepakatan. Penyelesaiannya, seorang pembeli harus menepati perjanjiannya dalam sebuah perjanjian. Akibat hukum pihak pembeli belum memenuhi kewajibannya terhadap pihak penjual adalah pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi dan melakukan musyawarah. Materi yang ketiga, yaitu tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum dan kewajiban hukum. Pengertian kewewenang hukum adalah kewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk menjadi subjek dari hak-hak. Contoh kasus yang saya ambil dari materi ini yaitu tentang Pak Yanto, seorang pengguna kendaraan mobil yang seenaknya menerobos ketertiban lalu lintas serta melanggar peraturan. Analisis permasalahannya, Pak Yanto seenaknya menerobos atau menerabak lampu merah dan di mana hal ini yaitu melanggar peraturannya. Penyelesaiannya yaitu tentang Pak Yanto harus memberikan hukuman berupa denda karena kelalaiannya mengendarai mobil. Karena dalam istilah kasus ini berupa peraturan lalu lintas. Materi yang keempat yaitu tentang hukum perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Contoh dari materi yang di atas itu tentang pernikahan dini. Pernikahan dini bocah SMP di Jeneponto, Sulsel pada tahun 2016. Terdapat kasus pernikahan dini dengan pasangan pengantin laki-laki baru berusia 13 tahun dan pengantin perempuan itu baru berusia 14 tahun. Kasus ini terjadi tepatnya pada bulan Juni 2016 di Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Analisis masalahnya, pernikahan dini dilakukan anak SMP di Jeneponto, Sulsel pada tahun 2016. Pernikahan dini ini dilarang dan tidak boleh karena sama dengan melanggar hak asasi anak. Karena menikah itu sudah dianjurkan perempuan umur berapa dan laki-laki umur berapa. Sudah dan tidak boleh melakukan pernikahan di bawah umur karena tidak sesuai dengan keadaan anaknya. Penyelesaiannya, sebaiknya bagi para orang tua itu selebihnya mengawasi anaknya, apalagi di usia-usia ABG, usia-usia yang labil. Jadi bagi orang tua harus terus mengawasi anaknya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Materi yang kelima yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga. Keluarga, saudara, dan semenda. Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan dibuat atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga dan keluarga, saudara, dan semenda atau perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan keadaan tidak hadir. Keluarga saudara adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran
yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan antara seorang dengan keluarga saudara dari istri ataupun suaminya. Kasus yang saya ambil dari keluarga saudara. Pernikahan saudara, yaitu pasangan Allen dan Patricia Moore. Mereka berdua merupakan kakak beradik kandung. Kisah cinta mereka ini tumbuh lantaran mereka lama terpisah dan bertemu kembali ketika dewasa sehingga berujung pada masalah pernikahan. Pernikahan mereka ini terlibat akibat incest dan melahirkan 4 anak, dengan 1 diantaranya mereka cacat. Akibat dari karir yang padat sehingga tidak ada waktu untuk menguruskannya, mereka diberikan sanksi terhadap pengadilan hukum dengan 8 tahun penjara untuk Allen dan 5 tahun penjara untuk Patricia. Namun pihak pengadilan melihat ada yang tidak beres di antara mereka dan akhirnya memutuskan mereka untuk tes DNA. Dan disinilah mereka berdua tahu bahwa mereka mempunyai ikatan saudara kandung saudara. Anisi permasalahan pernikahan saudara yang dilakukan oleh pasangan Allen dan Patricia yang ternyata kakak beradik kandung yang terpisah dan melakukan pernikahan karena tidak tahu yang dinikahi adalah saudara sendiri. Jadi, pernikahan tersebut tidak sah di dalam agama Islam dan melanggar hukum, etika dan adat. Dan pernikahan saudara atau incest ini adalah menghasilkan gagal fisik dan mental. Penyelesaiannya, orang yang melakukan pernikahan saudara bisa dilaporkan kepada pihak berwajib biar dikenakan sanksi karena telah melanggar hukum. Dalam agama Islam itu dilarang menikah saudara. Baiklah, mungkin dalam materi saya masih ada kesalahan dalam membuat, dan saya akan belajar lebih lagi dalam mempelajari materi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.